Cinta sejati tak memandang usia dan harta. Inilah kisah nyata yang menguras air mata tentang Nurhayati, seorang TKW janda berusia 42 tahun yang pulang dari Arab Saudi dengan harapan bisa memulai hidup baru. Tak disangka, hatinya justru terpaut pada Joko, pemuda miskin berusia 25 tahun, yang sehari-hari menambal ban di pinggir jalan. Perbedaan usia dan status sosial membuat cinta mereka penuh rintangan, dari cemoohan tetangga hingga penolakan keluarga. Akankah cinta mereka bertahan di tengah badai? Saksikan kisah cinta beda usia yang begitu menyentuh hati ini hanya di channel Pensil Bahagia. Jangan lupa like, komen pengalaman cintamu, dan subscribe untuk kisah nyata menginspirasi lainnya. Namaku Nurhayati, usia 42 tahun. Aku seorang janda dan baru saja pulang dari Arab Saudi setelah 8 tahun bekerja sebagai TKW. Dulu aku pergi karena dikhianati suamiku sendiri. Dia selingkuh saat aku banting tulang demi anak-anak. Tapi hidup harus terus berjalan. Hari aku pulang, kampungku tak banyak berubah. Masih sama seperti dulu, sederhana dan penuh bisik-bisik tetangga. Tapi aku bukan Nurhayati yang dulu. Aku sudah kuat. Atau setidaknya begitu kupikir. Di depan gang kecil, saat mobil travel membawaku pulang, aku melihat seorang pemuda menambal ban. Wajahnya penuh peluh. Bajunya lusuh, tapi tatapannya jujur. Aku tak tahu kenapa, tapi langkahku terhenti saat dia menyapa dengan sopan. "Baru pulang ya, Bu?" Aku hanya mengangguk. Jantungku berdebar aneh. Namanya Joko. Umurnya 25. Aku 17 tahun lebih tua darinya. Tapi setiap hari saat aku lewat untuk belanja ke warung, kami selalu bertemu. Kadang dia bantu angkat belanjaanku, kadang cuma tersenyum. Sampai suatu sore, hujan deras, dan aku kehujanan di warung. Joko menjemputku dengan payung robeknya. "Gak enak lihat Bu Nur basah-basahan," katanya sambil nyengir. Senyumnya itu perlahan mengikis luka yang bertahun-tahun kututup. Semakin lama, kami semakin dekat. Tapi desa kecil tak pernah membiarkan cinta tumbuh dengan tenang. Bisik-bisik mulai terdengar. "Joko pasti mau hartanya Bu Nur. Janda tua sama tukang tambal ban, gak masuk akal." Ibuku pun tak setuju. Katanya aku mempermalukan keluarga. Katanya Joko hanya numpang hidup. Tapi mereka tak tahu bagaimana Joko merawatku saat aku jatuh sakit. Mereka tak lihat bagaimana dia menolak saat kutawarkan uang. Kalau saya ambil uang ibu, berarti saya bukan laki-laki. Satu malam, aku menangis. Menyendiri di dapur kecil sambil memandangi foto anak-anakku yang kini tinggal di Jakarta dan sudah dewasa. Mereka pun belum tahu tentang Joko. Lalu, malam itu, Joko datang. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Bu, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin bahagiain ibu dengan cara saya. Meski cuma pakai tangan ini yang biasa pegang ban kotor." Air mataku jatuh. Tak bisa kuhitung berapa lama aku menahan perasaan ini. Aku tak butuh harta, Jok. Aku hanya ingin dicintai, tanpa syarat. Pernikahan kami akhirnya digelar diam-diam. Hanya disaksikan Pak RT dan beberapa tetangga dekat yang masih bersimpati. Tak ada pesta, hanya ada dua hati yang akhirnya berani melawan dunia. 1 bulan setelah menikah, anakku dari Jakarta datang tanpa kabar. Mereka marah, kecewa, bahkan sempat mengusir Joko dari rumahku. Tapi Joko tak membalas. Ia hanya berkata, "Saya akan pergi kalau ibu yang suruh. Tapi saya akan tetap jaga ibu dari jauh." Hari itu juga aku berdiri di depan anak-anakku. "Kalian sudah besar. Aku sudah cukup lama hidup demi kalian. Sekarang, biarkan aku bahagia dengan pilihanku." Lambat laun, mereka pun luluh. Mereka melihat bagaimana Joko mengurusku, membantuku, menghormatiku. 2 tahun kemudian, aku membuka warung kecil. Joko berhenti menambal ban, tapi tangannya tetap kasar, karena ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kami hidup sederhana, tapi penuh tawa. Cinta itu bukan tentang usia,
bukan tentang harta, tapi tentang siapa yang membuatmu merasa berharga, meski seluruh dunia merendahkanmu. Aku, Nur Hayati, janda TKW, dan Joko, mantan tukang tambal ban. Kami adalah bukti bahwa cinta sejati tak pernah mengenal logika. Hari-hari kami lewati dengan penuh perjuangan. Setelah menikah, Joko tetap bekerja. Kini ia membantu di bengkel motor milik Pak Minto, temannya yang lebih dulu sukses. Sementara aku mulai memberanikan diri membuka warung sembako kecil di depan rumah. Modalnya dari tabunganku selama jadi TKWQ. Kami tak punya banyak, tapi cukup untuk makan dan hidup tenang. Tapi masalah tak berhenti. Tiap kali ada tetangga mampir belanja, pasti ada saja celetukan yang menyakitkan. Bu Nur, suaminya kemana? Lagi narik tambal ban ya? Kalau Joko dapat istri kayak gini sih, enak banget. Aku senyum saja. Tapi malam-malam, kadang aku menangis diam-diam di kamar mandi. Joko tak pernah tahu, aku menyimpan banyak luka di balik senyum. Sampai suatu malam, ia mengetuk pintu kamar mandi. Bu, Ibu kenapa? Kenapa suara air kerannya nggak berhenti dari tadi? Aku hanya bisa menjawab dengan isakan. Joko masuk dan memelukku. Saya janji Bu, suatu hari nanti, semua orang yang meremehkan kita bakal lihat kalau cinta kita bukan main-main. Beberapa bulan kemudian, Joko mengusulkan ide. Bu, gimana kalau kita buka tambal ban dan cuci motor di rumah? Saya ajak teman-teman saya juga. Awalnya aku ragu, tapi aku percaya dia. Kami rombak halaman rumah. Pasang tenda sederhana, dan mulai hari itu, suara kompresor dan tawa anak-anak muda mulai mengisi pagi hari kami. Bisnis kecil itu ternyata berjalan. Joko bukan cuma pekerja keras, tapi juga pemimpin yang sabar. Ia ngajarin teman-temannya menabung, menghargai pelanggan, dan tak pernah malu dengan pekerjaan. Pelan-pelan, masyarakat pun mulai berubah. Tak lagi mencibir, bahkan memuji. Bu Nur, suaminya sekarang malah jadi panutan anak muda ya. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku bersyukur luar biasa. Namun cobaan datang dari orang yang paling aku sayangi, anak sulung Kurian. Ia menelpon dan berkata, Bu, aku malu punya ayah tiri seperti dia. Kami udah cukup besar. Bu, Ibu gak butuh suami lagi. Kata-katanya seperti sembilu. Aku terdiam, tapi Joko mendengar semuanya. Ia tak marah. Justru malam itu ia kemasi pakaiannya dan menulis surat kecil yang kutemukan keesokan harinya. Ibu, saya pergi bukan karena saya menyerah, tapi karena saya ingin ibu tetap bahagia bersama anak-anak. Kalau saya adalah sumber luka di antara ibu dan mereka, lebih baik saya menjauh. Tanganku gemetar. Air mata tak henti mengalir. Aku kejar dia ke terminal, tapi bus ke arah luar kota sudah pergi. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk. Aku kembali sendiri. Warung sepi, usaha tambal ban tak jalan. Bahkan tubuhku mulai drop. 3 minggu kemudian aku pingsan di warung. Dan saat membuka mata di rumah sakit, yang pertama kulihat adalah wajah Joko. Dia menggenggam tanganku erat. Maaf, saya tak bisa benar-benar pergi. Saya lebih memilih dibenci anak-anak ibu daripada kehilangan ibu. Tangis kami pecah. Saat itu juga Rian datang. Wajahnya penuh penyesalan. Dia melihat sendiri bagaimana Joko merawatku saat sakit, membawaku ke rumah sakit dengan motor tuanya, dan tak tidur demi menjagaku. Maaf, Bu, maaf, Mas Joko. Saya salah menilai. Itulah hari pertama kami duduk bersama, satu keluarga. Makan malam sederhana tapi penuh makna. Tahun ketiga pernikahan kami, aku dan Joko berhasil memperluas usaha tambal ban menjadi bengkel kecil. Kami juga membuka warung kopi sederhana di sebelahnya. Anak-anak muda banyak nongkrong, dan kami memberi mereka tempat kerja sambilan. Joko tak hanya jadi suami yang penuh cinta, ia jadi contoh bahwa cinta bisa tumbuh, bahkan dari hidup yang paling pahit. Setiap malam sebelum tidur ia selalu berbisik, "Terima kasih, Bu, karena sudah memilih saya, meski saya bukan siapa-siapa." Dan aku akan menjawab dengan peluk hangat, "Aku
Aku tidak pernah menyesal, karena kamu datang di saat aku paling butuh seseorang yang tidak menilainya dari masa lalu, tapi dari hati. Kini, di usia 46 tahun, aku hidup tenang. Joko makin dewasa dan matang. Dan kami tetap saling jatuh cinta setiap hari.